Haleluya. Selamat pagi semuanya. Semangat untuk firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya merasakan di dalam hati saya bahwa Tuhan ingin berbicara secara personal dan spesifik kepada Anda, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sementara firman Tuhan dinyatakan, buka hati, jangan sekedar mendengar dengan telinga, jangan sekedar menangkap dengan pikiran dan kepala Anda, tapi buka hati, izinkan Roh Kudus menyatakan sesuatu. Karena saya percaya pesan yang dibawa pada pagi hari ini mungkin menjadi jawaban, mungkin menjadi kebutuhan yang saudara pergumulkan dan doakan akhir-akhir ini. Nah, saya percaya Tuhan akan bicara kepada masing-masing di antara kita sesuatu yang penting, spesifik dan personal, berbeda-beda satu sama lain. Karena itu sebelum firman Tuhan dibagikan, boleh Bapak Ibu Saudara Anda lihat orang di kiri kanan Anda, lalu Anda tepuk pundaknya, Anda bilang begini, Tuhan kayaknya mau bicara sama kamu loh, bilang gitu ya. Sama kiri kanan saudara ya. Kalau dia tidak bereaksi ya, Anda tepuk-tepuk, tidak ada perubahan, kemungkinan rohnya meninggalkan tubuhnya saudara. Jadi Anda perlu agak goyang-goyangkan supaya balik lagi ya, bahaya. Nanti kita pulang dia tetap di situ terus. Oke. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah Trust to the Unseen God. Bagaimana cara kita mempercayai Tuhan yang gak kelihatan. Tuhan yang gak pernah bisa disentuh, Tuhan yang tidak pernah bisa dirasakan dalam bentuk wujud fisik yang nyata. Dan ini adalah pergumulan kita sebagai orang Kristen seumur hidup saudara. Bagaimana mempercayai Tuhan yang memang dia bukan makhluk fisik, dia adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia bukan makhluk fisik seperti kita, sehingga kita akan kesulitan kalau hanya mengandalkan saya harus lihat Tuhan dengan nyata, saya harus bisa pegang dia, saya harus bisa bercakap-cakap seperti saya ngobrol dengan teman saya. Nah, itu adalah pergumulan kita seumur hidup. Bagaimana mempercayai Tuhan itu ada, nyata, tapi dia tidak kelihatan. Karena ada masanya di dalam hidup kita, ada pencobaan, ada kesulitan hidup yang membuat kita akan meragukan Tuhan itu ada nggak sih sebenarnya. Terutama di masa-masa ketika Anda berdoa dan kelihatannya doa Anda tidak dijawab. Anda berdoa, keadaannya malah makin buruk, situasinya yang Anda lihat dengan mata Anda malah makin tidak sesuai dengan isi doa Anda. Dan biasanya di masa itulah kita akan selalu bertanya, Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai di masa-masa saat itu bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita walaupun kita tidak melihat dia sedang melakukan apa. Nah, trust to the unseen God. Boleh next slide dimunculkan? Ini menjadi sulit karena memang di dunia, cara orang dunia, sistem dunia adalah lihat dulu baru percaya. Ya, kalau Anda mau beli rumah, Anda lihat dulu rumahnya, baru Anda mau keluarin duit, Anda percaya. Anda yang orang tua, kalau mau milih mantu, lihat dulu baru percaya. Benar orang tua? Ya, ada nggak di antara Anda yang punya anak, anaknya bilang sama Anda, bilang nih, Pak, Mah, nggak usah ketemu sama pasangan saya, pokoknya percaya aja, saya pasti pilihan saya tuh yang terbaik, nanti ketemu waktu hari pernikahan aja. Ya, kira-kira kalau Anda jadi orang tua, mau digituin sama anaknya? Nah, nggak mau kan, makanya anak muda, ya itulah kerinduan hati orang tua Anda ya. Jangan Anda tiba-tiba nongol, udahlah Mah percaya aja, udahlah percaya aja, udahlah percaya aja. Nggak bisa, harus lihat dulu baru bisa percaya. Memang di dunia kita kayak gitu. Tapi di dalam kekristenan prinsipnya terbalik. Karena kita percaya maka kita nanti akan melihat. Nah ini kan susah, kita hidup di dunia tetapi prinsip kekristenan berkebalikan dengan prinsip di dunia. Nah ini yang membuat kita hidup dalam pergumulan setiap hari. Bagaimana mempercayai Tuhan. Ayatnya boleh dimunculkan. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagian yang merah penting. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, sebab barang siapa doa kepada Tuhan, sebab barang siapa menggantungkan harapannya sama Tuhan, sebab barang siapa ingin mengikut Tuhan, dikatakan di situ, hal yang pertama dia harus lakukan apa? Ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah tapi hari-hari ini banyak orang Kristen memang aneh, makanya dalam dunia modern ini muncul satu istilah namanya Kristen ateis. Kristen ateis itu apa? Dia ke gereja, dia berdoa, dia mengaku percaya Tuhan Yesus,
tapi sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Alkitab menuliskan ada satu ayat bunyinya begini, mereka beribadah tetapi memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Saya suka bingung dengan orang Kristen zaman sekarang, saudara ya, datang ke gereja, tapi kekhawatirannya masih sama seperti orang yang nggak datang ke gereja. Berdoa sama Tuhan, tapi khawatirnya sama kayak orang yang nggak berdoa sama sekali. Lalu apa bedanya Anda dengan orang yang nggak percaya sama Tuhan? Kan nggak ada bedanya, makanya disebutnya Kristen ateis, saudara. Ya, agamanya Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudara, saya bertanya kepada Anda, jawab dalam hati tentunya ya, nggak usah teriak-teriak ya, nggak enakan. Saudara, kalau Anda hari ini datang ke ibadah di hari Minggu ini di tempat ini, saudara percaya nggak sih datang ibadah di tempat ini tuh ada gunanya buat hidup saudara? Percaya nggak? Nah, ya kan? Saudara waktu nyanyi, saudara percaya nggak sih nyanyian yang saudara lakukan itu ada efeknya, itu ada pengaruhnya di dalam kehidupan saudara? Saudara percaya nggak waktu saudara berdoa di kamar Anda, di rumah Anda, saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Saudara percaya bahwa doa Anda didengar oleh Tuhan nggak? Kalau saudara nggak percaya, apa bedanya saudara sama orang yang nggak doa di luar sana? Nggak ada bedanya. Itu dia. Tapi hari-hari ini banyak yang kayak gitu. Aneh nggak? Aneh. Coba orang di kiri kanan Anda lihat sekilas wajahnya, set gitu. Itu termasuk jenis yang aneh apa enggak? Ya, dia doa nggak percaya, ya kan, ke gereja nggak percaya. Baca Alkitab aja, baca Alkitab bisa bilang ini, ini mah yang nulis ini ngebohongin saya. Lah terus ngapain Anda jadi orang Kristen kan gitu kan saudara. Ya, kita ini banyak Kristen ateis. Ya, maka kalau kita mau berpaling kepada Allah dikatakan oleh Ibrani, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Boleh dimunculkan berikutnya. Tapi banyak orang berteriak begini, perlihatkan dulu padaku agar aku percaya. Kasih lihat dulu Tuhan kayak apa. Ya, saudara, kakak saya di keluarga saya itu yang pertama kali bertobat itu kakak saya yang nomor 2. Saya anak nomor 4, jadi kakak saya yang nomor 2 pertama kali bertobat terima Yesus. Lalu dia suka menginjil, suka menceritakan tentang Tuhan kepada om saya. Om saya ini kerjaannya tiap malam mabok, nganggur, gak ada kerjaan, main gitar, nyanyi-nyanyi, gak jelas, mabok, besoknya bangun siang, makan, nongkrong, pokoknya kayak gitu terus tiap hari kerjaannya. Nah kakak saya waktu itu masih SMP ya, dia pas main ke rumah om saya ada juga di situ, lalu dia ngomong sama om saya gini, Om, Boya percaya sama Yesus supaya hidupnya berubah. Wih ya, saudara kalau ada anak ABG ngomong gitu sama saudara, saran saya bertobatlah gitu ya. Saudara jarang-jarang anak ABG ngomong gitu kan, nah ini kakak saya masih umurnya belasan tahun, saya masih TK saudara. Ya, dia ngomong, Om, terima Yesus, ya datang ke gereja, doa sama Tuhan, biar hidupnya berubah. Lalu jawaban om saya, yang saya sampai hari ini masih ingat, padahal waktu itu saya masih umur 4 tahun. Sampai hari ini saya masih ingat, dia bilang begini, suruh Yesus datang ke sini aja, ngomong sendiri. Nanti kalau Yesus datang ke sini, ngomong sendiri di depan mata saya percaya, saya ke gereja. Saudara, sampai detik terakhir dia meninggal, nggak pernah Yesus muncul di depan dia langsung ngomong, ya. Karena memang bukan gitu cara dia melakukannya, saudara. Percayalah dulu, maka nanti engkau akan melihat bukti-bukti yang nyata. Tapi saudara, kita kayak begini, kita sering ngomong, buktikan dulu, tunjukkan dulu, supaya aku percaya. Saudara, bukan hanya Anda. 2000 tahun yang lalu juga banyak orang yang model kayak begini. Coba dimunculkan ayatnya ya. Markus 8 ayat 11 sampai 12. Beberapa orang Farisi. Nah tuh saudara nanti kalau ngobrol sama orang yang dia saudara ngomong gini, Tuhan itu baik loh ya. Dia menolong saya gini-gini. Mana ada Tuhan? Coba kasih lihat buktinya, suruh nongol di depan saya. Kemungkinan dia keturunan Farisi. Ya. Coba kalau Anda ngobrol dengan keluarga atau mungkin orang di sebelah kiri kanan Anda suka nantang-nantanginya gitu ya. Mana Tuhan? Suruh muncul, ngomong, ayo suaranya yang kenceng gitu kan. Nanti aku akan percaya. Wah kemungkinan dia ini nenek moyangnya si Farisi. Ya. Kenapa? Karena dikatakan beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan mulai berdebat dengan dia untuk menjebaknya. Bagian yang warna merah. Mereka meminta
tanda bahwa ia datang dari Allah. Mana buktinya kamu anak Allah, kamu dari surga, kasih lihat tandanya. Emangnya tandanya kurang jelas, dia bikin mujizat sebanyak itu. Masih minta tanda juga bahwa ia datang dari Allah. Sampai saudara Anda baca, Yesus itu jarang ngeluh loh saudara ya. Tapi kalau ketemu yang model kayak gini nih, dia ngeluhnya tuh bukan ngeluh gimana. Dia itu ngeluhnya itu sebenarnya begini, nelangsa dalam hati. Ya, prihatin saudara. Dia bilang begini, lalu menjawab, apa sebab orang-orang zaman ini minta aku membuat keajaiban? Enggak, enak aja. Ya itu kalau bahasa zaman sekarang gitu ya, enak aja. Aku tidak akan memberikan tanda semacam itu kepada mereka. Kenapa saudara? Karena di dalam kekristenan, percaya dulu, maka engkau akan melihat. Bukannya ngetes, kasih lihat dulu, nanti saya percaya. Loh, kalau Anda ngetes, kasih lihat dulu, nanti saya percaya. Berarti Anda Tuhannya dong. Karena Anda yang ngatur-ngatur Tuhan kan. Jawab dulu doa saya Tuhan. Kalau enggak, saya enggak mau datang ke gereja lagi. Ya elah, kayak Tuhan butuh Anda datang ke gereja aja. Saudara tahu gak sih, Anda datang ke gereja atau enggak, yang butuh bukan Tuhan, Anda yang butuh. Anda mau doa apa enggak? Gini, saudara jangan Anda pikir gini loh. Ya, sorry. Banyak orang Kristen pikirannya tuh gini, kalau saya doa, Tuhan dapat energi di surga. Makin banyak yang doa, Tuhan kayak kedapetan energi. Dia semangat, dia kuat, dia makin gede gitu badannya. Saudara pikir Tuhan makhluk apaan? Tamagotchi, saudara tahu Tamagotchi enggak? Ya itu mainan zaman dulu banget ya, kalau dikasih makan, tambah gede. Emangnya Tuhan Tamagotchi saudara? Bukan. Saudara doa nggak doa, dia tetap Tuhan, dia nggak berkurang dan dia nggak bertambah, sama aja. Dia tetap Tuhan, dia sudah sempurna. Saudara pikir Anda perpuluhan nggak perpuluhan, Tuhan beda gitu ya. Anda nggak perpuluhan, terus surga miskin, atapnya bocor, ya terus kemudian malaikatnya tambal-tambal. Aduh gawat nih umatku, umat Tuhan nggak ada yang perpuluhan nih, bisa bangkrut nih surga nih. Saudara pikir Tuhan kayak gitu? Nggak ngefek saudara. Saudara nyanyi nggak nyanyi, saudara pikir kalau Anda nggak nyanyi, Tuhan sedih gitu ya. Present worship semua nggak nyanyi gitu, terus surga kayak sedih banget ya, kok kayak gak ada yang niat nyanyi gitu ya. Terus saya beritahu Tuhan tidak butuh, yang butuh itu siapa? Kita saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang membutuhkan itu sebenarnya kita. Kalau kita beribadah, kita melakukan hal-hal yang selama ini kita lakukan, bukan Tuhan mendapat keuntungan dari itu, kita yang dapat keuntungan. Makanya kalau Anda merintah-merintah Tuhan, kasih lihat dulu Tuhan. Saya doa, jawab dulu. Kalau nggak dijawab, saya persatuan, bukan perpuluhan, persatuan. Ya. Kalau doanya dijawab, naik perlimaan. Dijawab semua doanya, saya mungkin bisa per 20-an nanti ya. Makin dijawab makin ini, sorry saya maaf ngomongin perpuluhan ya. Toh saya juga bukan pemimpin di gereja ini, jadi Anda perpuluhan nggak perpuluhan juga nggak ada efeknya buat saya tetap aja kurus saudara ya. Nah, saudara maksud saya apa? Maksud saya dia Tuhan, Anda harus percaya dulu bahwa dia Tuhan. Dan Anda gak bisa mengatur dia dan memerintah dia hanya untuk membuktikan bahwa kamu Tuhan. Kasih lihat kepada saya, gak ada kepentingannya Tuhan. Harus membuktikan diri di hadapan Anda. Nah tapi kita sikapnya suka begitu, kasih lihat dulu, kasih buktinya dulu. Maka saya akan percaya. Loh bro, kalau Anda gak percaya, yang rugi Anda sendiri. Tuhan gak pernah rugi. Nah ini konsep berpikirnya sudah harus nangkep. Terus berikutnya, kenapa sih Tuhan gak mau dengan sembarangan menunjukkan gitu kan, membuat tanda, membuat mujizat. Gak sembarangan, kenapa? Karena bangsa Israel sudah mulai melihat mujizat kurang apa sih saudara? Saudara pernah lihat gak roti turun dari langit? Ada di antara Anda yang pernah lihat atau ngalamin roti turun dari langit? Bretok itu gedebak. Itu sudah ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Bangsa Israel ngalamin. Setiap hari, saudara, roti turun dari langit. Saudara pernah lihat laut terbelah jadi dua, terus jalan di tengah-tengahnya gitu kan? Jangankan laut, saudara di ember aja susah ngebelah lautan, ngebelah air. Ya kan? Bangsa Israel sudah lihat di depan mata mereka, tetap mereka tolak Tuhan juga. Bikin patung lembu emas, ganti aja Tuhannya, tetap. Orang Farisi lihat Yesus kurang apa saudara? Nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati, kurang apa? Tetap mereka tolak Yesus juga sebagai Mesias. Boleh slide berikutnya. Maksud saya adalah begini saudara. Melihat tidak menjamin saudara akan menjadi percaya. Karena yang menentukan iman kita itu bukan apa yang kita lihat. Iman berbicara soal keputusan hati, bukan keputusan mata. Saudara,
Berapa banyak di antara kita melihat bukti kebesaran Tuhan, tapi toh kita tetap gak percaya juga. Itu sebabnya Tuhan gak mau kasih lihat kalau hati Anda memang dari awal niatnya gak percaya, terus coba ngetes-ngetes, menguji Tuhan. Saudara. Di gereja kami ada orang sembuh dari HIV, saudara. Dia waktu divonis positif HIV, dia gak percaya, dia pergi ke 3 lab yang berbeda, dia tes dan 3-tiganya positif HIV. Lalu dia stres, kemudian dia mulai cerita sama komsel kulnya, saudara. Lalu teman-teman di kulnya mulai sepakat, oke kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mulai doakan. Saudara, saya beritahu, Anda tidak hidup di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama yang punya kuasa untuk mendoakan supaya sembuh, itu biasanya cuma 1 atau 2 orang, nabi. Tapi Anda hidup di perjanjian baru dan masa kasih karunia sampai hari ini. Siapapun kita mendoakan bisa sembuh. Saudara nggak perlu tunggu hamba Tuhan dari luar negeri karena datangnya belum tentu setahun sekali. Kalaupun dia datang yang antri rame banget, kadang-kadang Anda nggak dapat antriannya. Saudara, dan Anda pikir hanya dia yang bisa mendoakan lalu sembuh. Saudara, saya beritahu, teman kulmu, walaupun hidungnya miring, dia doakan kamu bisa sembuh kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam hidupnya. Sudah lihat orang di kiri kananmu sekarang wajahnya, meyakinkan gak? Coba 1, 2, 3, lihat. Kelihatannya kalau Anda didoakan sama dia gimana? Waduh Pak, kayaknya kurang meyakinkan Pak. Tapi percayakah engkau kalau Roh Kudus tinggal di dalam orang itu, dia bisa mendoakan saudara dan saudara bisa sembuh? Tuh kan wajah Anda gak percaya kan? Anda liatin saya kayak, masa sih suami saya model kayak begini, Pak jangankan doain saya ya. Dia punya kutil bertahun-tahun aja gak hilang-hilang Pak ya. Saudara, Anda gak percaya karena Anda melihat dengan mata saudara. Nah di jemaat kami ini saudara, kulnya sepakat berdoa. Doain tiap minggu ya, setiap kali pertemuan kul, doain lagi, doain lagi, doain lagi. Walaupun anggota kulnya bentuknya tak beraturan saudara. Ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kurus, ada yang gini gitu. Enggak meyakinkan semuanya, tapi tiap minggu didoakan. Saudara, kemudian berapa bulan kemudian ketika dia mulai cek rutin, kan harus cek rutin ya untuk tahu terus perkembangannya sampai seberapa pola makan, obat dan sebagainya disesuaikan. Sudah ketika dia cek rutin yang berikutnya, tiba-tiba dokternya kaget. Dia bilang begini, loh kok sudah hilang? Udah gak ada lagi nih, HIV-nya negatif. Dokternya kaget, orangnya lebih kaget lagi. Ah masa dok, emang kok bisa gitu? Dia gak percaya, dia cek lagi ke 3 lab saudara. Tadi kan dia divonis positif, gak percaya dia cek 3 lab. Sekarang divonis negatif, dia cek lagi di 3 lab, bahkan cek di lab di luar negeri saudara. Karena saking gak percayanya. Dan 3-tiganya menyatakan bahwa dia sudah gak HIV lagi, dia sudah sembuh. Saudara, sampai dokternya waktu ditanya, dok ini kenapa bisa begini? Dokternya juga bilang, nggak tahu kenapa ya bisa begini ya. Nah dokter aja nanya apalagi saya. Saudara, lalu dokternya bilang begini, ini namanya mujizat. Saudara, sampai hari ini orang itu normal, sembuh, sudah tidak ada lagi penyakit HIV di dalam dirinya. Nah, saudara, maksud saya apa? Iman bukan berbicara soal keputusan mata apa yang kita lihat. Karena apa yang kau lihat mungkin bisa menipumu. Saudara, Tuhan sedang bekerja tapi hasilnya belum terlihat sekarang. Tapi saudara gak percaya dan karena saudara gak percaya maka kuasa Tuhan gak bisa diteruskan bekerja. Nah iman itu berbicara soal apa? Keputusan hati untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Bahwa dia ada dan dia sedang bekerja di tengah-tengah hidup saya. Boleh muncul berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 7 terjemahan versi BSD. BSD itu bukan Bumi Serpong Damai. Itu di Tangerang tempat tinggal saya ya. BSD itu terjemahan dalam bahasa sehari-hari saudara ya. Kalau saudara baca Alkitab, ini apa sih maksudnya kok membingungkan kalimatnya. Sekarang di internet itu banyak saudara terjemahan versi-versi bahasa sehari-hari. Nah salah satunya versi BSD. Oke. Nah 2 Korintus 5 ayat 7 bunyinya begini. Sebab hidup kami di dunia ini bergantung pada iman kami kepada Kristus. Percaya kami kepada Kristus bukan pada apa yang dapat kami lihat. Sudah mungkin yang engkau lihat pernikahanmu masih begitu-begitu aja. Mungkin yang engkau lihat suamimu masih begitu-begitu aja. Ya, mungkin yang engkau lihat istrimu masih begitu-begitu aja, saudara. Tapi apakah imanmu melihat sesuatu yang berbeda atau tidak? Itu kuncinya.
Di dalam Roma pasal 4 dikatakan Abraham, bunyinya begini saudara. Abraham meskipun melihat sudah tidak ada harapan lagi. Nah itu begitu kalimatnya bunyinya. Abraham meskipun dia melihat sudah tidak ada harapan lagi, tetapi dia tetap berharap juga kepada Tuhan. Namanya iman, saudara. Walaupun yang dilihat nggak ada harapan, tapi dia melihat dengan cara yang berbeda, yaitu iman, tetap percaya. Boleh dimunculkan, next slide. Maka pertanyaan yang dibahas pagi hari ini, saya dari tadi belum mulai khotbah saudara, ini baru mau mulai. Ya, kita pulang jam 5 sore nanti ya. Ada yang bawa makan siang? Ya, siap-siap. Beberapa wajah langsung gitu banget ya. Langsung kayak ini pembicara kurang ajar, jangan diundang lagi gitu wajahnya ya. Bagaimana mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan? Ini problemnya, oke? Ada 3 cara. Oke, yang pertama adalah saudara, kalau engkau tidak bisa melihat Tuhan bekerja hari ini, engkau berdoa seperti seolah-olah jawaban doanya nggak ada, keadaannya kayaknya makin berantakan. Saudara, tips pertama adalah lihat jejak Tuhan di masa lalu. Lihat apa yang dia pernah lakukan di masa lalu, saudara. Gini, kalau saya dikenalin sama satu orang, lalu saya disuruh mempercayai orang ini, padahal saya nggak tahu siapa orang ini, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menyelidiki apa yang sudah pernah dia lakukan di masa-masa sebelumnya. Betul atau betul? Milih mantu kan gitu kan? Ya, kalau Anda lihat anak Anda mulai bawa seseorang ke rumah, langsung Anda sewa detektif kan? Sekolah di mana, kerjaannya apa, ya dulu pernah punya pasangan berapa, pasangannya yang berapa itu diapain aja dulu ya kan. Lalu pernah ada track record gak jual narkoba, jual rumah orang lain, rumah orang lain dijual ya kan. Jual diri, jual apa, wah dicek semua apa yang pernah dia lakukan. Sama, jika engkau kesulitan untuk melihat Tuhan, gak tahu Tuhan lagi ngapain saat ini, periksa apa yang dia pernah lakukan di masa lalu. Makanya Daud, boleh ayatnya dimunculkan, Mazmur 77 ayat 11 di beberapa Alkitabmu ayat 12. Saudara, kalau Anda baca Mazmur 77 judul perikopnya itu bunyinya begini. Perbuatan Allah di masa yang lampau. Saudara, Daud setiap malam terutama ketika dia lagi stres. Anda boleh baca Mazmur, Anda akan ketemu kalimat kayak begini sering. Setiap Daud stres, setiap dia ketemu masalah dan gak ketemu jawabannya, yang dia lakukan adalah ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kalau lagi tertekan, dia lagi stres, dia doa kok kayaknya kalah perang, makin doa kok makin kalah perang. Yang dilakukan oleh Daud saudara adalah dia mulai mengingat. Dia mulai ingat-ingat, oh dulu waktu saya lari jadi buron, Tuhan selamatkan saya. Waktu saya dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, Tuhan selamatkan saya. Waktu saya dalam pelarian di gua Adulam namanya, Tuhan selamatkan saya. Kenapa saudara? Waktu kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan di masa lalu, kita akan diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sudah 3 tahun yang lalu saya sempat mengalami kegundahan, kekhawatiran dalam hidup saya. Kenapa? Karena 5 tahun yang lalu saudara, saya memutuskan untuk gini. Jadi saya ini bukan full timer, saya bukan pendeta yang tanda kutip kerjaannya berkhotbah, bukan. Saya ini sebenarnya profesi sehari-harinya trainer. Jadi saya ngasih training di perusahaan-perusahaan, saya punya perusahaan training, jadi itu adalah pekerjaan saya sehari-hari. Nah 5 tahun yang lalu saya mengambil keputusan untuk mengurangi jatah saya untuk bekerja, lalu memberikan waktu lebih banyak untuk melayani di gereja tanpa menjadi full timer. Jadi saya masih kerja hanya untuk dapat income supaya saya hidup, sisa waktu saya nolong gereja lokal saya di Jakarta untuk saya melayani di sana. Nah itu 5 tahun lalu saya ambil keputusan itu. Lalu setelah dijalanin 2 tahun saudara, ternyata gak gampang. Kenapa? Karena keuangan saya mulai mengalami perubahan. Kerjanya cuma seadanya, cuma supaya dapat income, lalu kemudian sisanya saya pelayanan. Sudah keuangan mulai turun. Nah waktu keuangan mulai turun itu, saya mulai doa sama Tuhan. Tuhan kayaknya salah ngambil keputusan nih. Saya mulai khawatir, nanti makan apa ya Tuhan? Saya sudah kurus, nanti makin kurus lagi.
Ya, nanti kalau saya khotbah nggak ada yang percaya bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang baik karena saya kurus. Nanti jemaat akan bilang, kamu aja kurang gizi. Ya, gimana Tuhan bisa ngomong tentang Tuhan? Kamu aja nggak meyakinkan Tuhan, gimana ini? Saya kayaknya salah ngambil keputusan. Saya mulai gundah gulana, saya khawatir, saya stres, saudara. Di waktu-waktu saya khawatir itulah kemudian dalam sebuah penyembahan di ibadah begini, saudara. Makanya saya beritahu saudara, kalau lagi ibadah, waktu sesi praise and worship, jangan tidur, saudara. Ya, waktu sesi praise and worship, jangan bengong, saudara. Ya, lagi ada lagu nyanyi, saudara bengong, ya, ngeliatin. Jangan, kenapa? Karena waktu Anda terlibat di dalam sesi praise and worship, kadang-kadang bahkan sering kali Tuhan berbicara. Kalau saudara bingung, kayak apa sih Pak Tuhan berbicara? Lakukan dulu, percaya dulu, Anda akan melihat nanti. Nah, saya juga gitu, waktu worship, saudara tiba-tiba Tuhan bertanya dalam hati saya gini, Wan, menurut kamu sekarang dengan kamu 7 tahun lalu, berbeda enggak? Saudara, waktu Tuhan bicara itu kan berarti 3 tahun lalu. 7 tahun lalunya berarti 10 tahun dari sekarang. Kalau saudara lihat saya 10 tahun yang lalu, saudara dengar saya khotbah, saudara akan usir saya. Kenapa? Karena hidup saya waktu itu lagi sulit sekali. Enggak meyakinkan banget. Saudara dengar saya khotbah waktu itu pasti saudara bilang begini, orang kayak gini kok bisa diundang sama Pak Rubin Adi? Ya, ini orang madesu, masa depan suram. Kenapa dia bisa khotbah di sini? Saudara, berantakan saya, hidup saya berantakan sekali waktu itu. Kapan-kapan saya ceritakan ya, kisah hidup saya itu kayak sinetron Indonesia, saudara. Season ke-7 tersanjung, panjang banget ya saudara. Dibandingkan dengan waktu itu 10 tahun lalu, 7 tahun, sekarang hidup kamu berbeda enggak? Jauh saudara, hidup saya beda jauh. Tahun demi tahun Tuhan menambah kebaikan dalam hidup saya, kebaikan dalam hidup saya, kebaikan dalam hidup saya. Lalu kemudian Tuhan tanya gini, kalau 7 tahun ini aku pelihara kamu jauh lebih baik dari tahun ke tahun, kenapa sekarang kamu masih khawatir? Bahwa aku tidak akan bisa memelihara kamu untuk kedepannya. Saudara, waktu pertanyaan itu muncul, saya langsung kayak, ya juga ya. Lalu Tuhan tanya gini, emangnya dari tahun ke tahun duitmu makin habis? Atau makin banyak? Ya enggak banyak-banyak amat tapi nambah sih Tuhan. Lah iya terus gimana? Kenapa kamu khawatir sekarang? Saudara, kalau saya ingat ya 7 tahun sebelumnya saudara, begitu enggak punya duitnya, saya itu makan sampai ada jatahnya. Sekali makan saya dan istri 7.000 rupiah jatahnya saudara. Karena kalau lebih dari 7.000 rupiah keuangan kami gak cukup untuk hidup sebulan. Jadi 10 tahun yang lalu sekali makan jatahnya itu 7.000 rupiah. Jadi kami cari nasi goreng tek-tek, beli ngomong sama pedagangnya minta nasinya agak banyakan mas, bang nasinya tambahin dikit bang. Lalu satu kami bagi berdua makan supaya dapat 7.000 rupiah. Nah, saudara sekarang mengerti kenapa saya kayak gini? Ya, itu asal usulnya, saudara. 10 tahun yang lalu, ya, saudara. Lumayan, saya 2019 sudah naik 4 kilo, saudara. Puji Tuhan, dibanding 10 tahun yang lalu, ya kan? Nah, saudara, kalau saya melihat ke belakang, apa yang Tuhan lakukan bagi hidup saya, gila. Beda banget, berubah sekali. Kebaikan Tuhan terus bertambah. Makanya firman Tuhan yang dia bilang begini, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia gak pernah kasih saudara berkat yang kemarin, baru setiap pagi saudara. Anda aja yang hatinya lama terus, usang terus, gak percaya sama Tuhan terus. Respon dan sikap ekspresi Anda kepada Tuhan sama terus. Oh ya kan saya mengikuti Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya gak berubah Pak, iya yang gak berubah kebebalanmu. Tapi kalau Yesus Tuhan yang gak berubah, kesetiaan dan kebaikannya. Selalu baru saudara setiap pagi. Maaf bagi saya begini, orang yang menikmati berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, beda. Sikapnya, pandangannya kepada Tuhan, beda saudara. Kalau engkau lihat Tuhan, saudara, gini loh. Ibu-ibu, kalau Anda jalan-jalan ke mall, terus Anda lihat sepatu, tas, baju yang Anda impi-impikan yang harganya 5 juta itu, tiba-tiba diskon 90%, tinggal 500.000. Saudara, apakah engkau akan melihat dengan begini? Biasa aja. Ya so what?
Enggak, saya percaya saudara, engkau akan melihat dengan mata berbinar-binar seperti, gila, baru, sesuatu yang gak pernah, baru saudara. Makanya saya lihat orang Kristen itu sekilas gampang saudara. Kalau saya itu pelayanan sudah belasan tahun, berbicara, berkhotbah sudah di mungkin ribuan puluhan ribu jemaat saudara. Saya kadang kalau datang kayak begini, maaf loh ini bukan nakut-nakutin, bukan ngapa-ngapain saudara. Maaf, kadang lihat sekilas saja, seret langsung tahu siapa yang ngalamin kasih Tuhan baru setiap pagi, siapa yang hatinya masih usang. Saudara, saya setiap kali datang di hadapan Tuhan, saya selalu bilang begini, Tuhan keren banget. Engkau lakukan sesuatu yang baik banget buat hidup saya. Kenapa? Saya lihat ke belakang, hidup saya nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang. Orang tua saya itu bercerai, papa saya kena narkoba, dia pergi dengan wanita lain, dia tinggalkan keluarga kami semuanya, dia ambil semua duitnya, kami nggak punya uang sama sekali, berjuang setengah mati, saudara, tapi Tuhan bisa angkat hidup kami, saya nggak tahu bagaimana caranya. Mau beli rumah, saya ingat banget, bukan rumah, apartemen. Dalam 3 bulan saya harus bayar 165 juta, sementara gaji saya sebulan nggak nyampe 10 juta, saya cuma punya waktu 3 bulan untuk kumpulin 165 juta, kalau enggak saya akan diusir dari apartemen itu dan semua DP saya akan hangus. Loh Pak kok bisa gitu? Ceritanya panjang, undang saya 30 kali lagi nanti saya ceritakan. Panjang ceritanya ya, banyak cerita hidup saya banyak saudara, kalau dikorek nih keluar banyak semua ya. Bagaimana dalam 3 bulan saudara? Saya nggak tahu, saya doa sama Tuhan, saya lakukan yang terbaik. 3 bulan kemudian saya bayar cash tunai lunas. Saudara, bagaimana ceritanya? Gini loh saudara, kalau saya lihat ke belakang, perbuatan Allah di masa lalu, belum lagi waktu saya merit. Waktu saya merit saudara, H-1, ini misalkan besoknya merit ya, saya masih minus 30 juta saudara, minus 30 juta. Begitu merit, bang, besoknya H+1 duit saya surplus 30 juta. Minus H-1 kurang 30 juta, menikah setelah H+1 surplus 30 juta. Pak pasti angpaunya banyak banget. Enggak. Saya punya catatan di komputer. Saya masukin semua angka-angkanya, harusnya enggak surplus. Terus kalau ditanya itu duit datang dari mana? Enggak tahu. Mungkin banknya salah nulis kali. Saudara kalau saya lihat ke belakang, gila Tuhan perbuatannya ajaib buat hidup saya. Jadi masa sih sekarang dia gak bisa pelihara saya? Kenapa saya harus khawatir? Kalau saya belasan tahun aja hidup banyak perubahan. Dan saya beritahu saudara, 2019 adalah tahun terbaik saya selama 10 tahun terakhir. Belum pernah saya mengalami kehidupan seperti tahun 2019 dalam 10 tahun terakhir saudara. Jadi kalau saya lihat ke depan, saya khawatir, saya yang gila saudara. Karena saya lihat 10 tahun terakhir, tiap tahun kasih Tuhan selalu baru, kasih setianya tidak pernah berhenti. Makanya waktu tadi nyanyi lagu, Kau setia, kau mulia. Saudara, saya tuh kalau dengar kata di lagu tulisan setia, itu paling gak tahan. Jadi tim worship kalau milih lagu, pas ada kata setianya, waduh saya langsung hati gak tahan. Kenapa? Begitu ada kata kau setia, saya langsung ingat semua perjalanan saya bersama dengan Tuhan saudara. Membuat saya tidak ragu-ragu walaupun hari ini saya gak pernah lihat Tuhan secara kasat mata. Dia tidak kelihatan tapi saya tahu dia ada di sana. Buktinya apa? 10 tahun ini perjalanan saya ada jejak Tuhan di sana. Hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan sendirian terjadi, ada jejak Tuhan di sana. Jadi kenapa saya nggak bisa percaya bahwa Tuhan masih beserta dengan saya sampai seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, boleh pemain keyboard dimanapun Anda sedang berada, ya tunjukkan dirimu. Kalau ini saya butuh melihat supaya bisa percaya. Saudara, setelah melihat Tuhan, jejak Tuhan di masa lalu, yang kedua saudara, sadarilah bahwa dia saat ini, sekarang ini, detik ini, di tempat ini menyertai hidupmu. Sudah. Roma 8 ayat 28, boleh dimunculkan ayatnya. TSI terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, versi yang lain lagi. Tuh kan ada banyak ya. Jadi Anda kalau di internet bisa ketemu macam-macam terjemahannya ya. Roma 8 ayat 28. Kata pertama yang warna merah apa bunyinya saudara? Kapan? Sekarang. Bukan kemarin, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi dia, pertanyaannya, saudara mengasihi dia enggak?
Kalau saudara nggak sayang sama dia, ayat ini nggak berlaku. Tapi kalau saudara sayang sama dia, saudara mengasihi Tuhan, kapan ayat ini berlaku? Sekarang. Apanya yang sekarang? Bahwa Allah selalu mengatur hal yang kita lagi alami dan hadapi sekarang ini. Dia lagi atur. Diatur supaya apa, Pak? Supaya hal-hal itu, apa saudara? Menghasilkan apa? Kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Saudara baca ayat ini keren gak sih saudara? Kalau Anda baca ayat ini sudah biasa aja Pak, gelo lu. Gitu saudara. Ini ayat bagus banget. Kalau saudara mengasihi dia, sekarang, saat ini, detik ini, di tempat yang saudara gak bisa lihat, dia sedang bekerja, mengatur, melakukan sesuatu, supaya semua yang engkau alami hari ini, ujungnya mendatangkan kebaikan buat saudara. Saya tuh muridin 7 orang saudara, secara khusus saya pilih 7 orang saya muridin. Belum kayak Tuhan Yesus 12 saya baru 7, ya gak sanggup. Ini aja gak gemuk-gemuk ya, sedot terus ya. 7 orang, salah satu diantaranya saudara, di PHK 3 kali, berturut-turut saudara. Tapi aneh, dia kerja, dipanggil sama bosnya, ya bulan depan gak usah terus ya, udah PHK. Jebret, dia stres saudara, di PHK stres. Saya bilang gini, doa sama Tuhan. Percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Oh siap Kak, doa dia. Gak berapa lama kemudian dia diminta untuk kirim CV sama satu perusahaan lalu dipanggil interview. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia masuk ke perusahaan itu gajinya lebih gede dari sebelumnya. Lalu berapa bulan kemudian dia dipecat lagi di perusahaan itu saudara. Di PHK lagi. Makin stres dia, datang lagi ke saya. Saya bilang gini, doa sama Tuhan, kirim lamaran kemana-mana, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gak berapa lama, sudah berapa bulan kemudian, dipanggil lagi perusahaan lain. Masuk gajinya lebih gede lagi saudara. Nah sekarang, kondisi sekarang, perusahaannya udah siap-siap mau pecat dia lagi saudara. Dia udah berasa, dia datang sama saya, Kak masa saya berturut-turut Kak nyetak golnya gitu ya. Gimana Kak? Saya bilang gini, gak apa-apa, doa, upgrade dirimu, belajar, percaya sama Tuhan sambil latih dirimu supaya kapasitasmu naik. Sudah tahu gak? Minggu lalu dia kirim WhatsApp ke saya. Kak, ada yang nanyain saya nih, mau gak masuk di perusahaan saya? Gini. Gajinya ditawarkan lebih gede lagi saudara. Aneh gak sih? Orang dipecat gajinya lebih gede, dipecat gajinya lebih gede, dipecat gajinya lebih gede. Saudara kalau kayak gitu jadi pengen dipecat kan? Pulang jangan kayak gitu ya. Pulang jangan ngomong sama bosnya, bos pecat saya bos. Tiap orang ceritanya beda-beda. Tapi maksud saya begini loh saudara. Tuhan turut bekerja dalam apapun. Dalam apapun. Tujuan dia cuma satu. Ngasih yang baik-baik doang buat saudara. Kadang waktu dipecatnya kita berasa, loh Tuhan kok aku dipecat. Katanya anak Tuhan itu kepala dan bukan ekor. Ini boro-boro jadi ekor, dipotong ekornya. Ya kayak cicak itu ya, wah Tuhan kok kayak gini. Kadang-kadang saudara akan pikir begitu, tapi saudara harus percaya. Detik ini, saat ini, sekarang, saudara harus sadar. Makanya orang Kristen tuh kenapa hidupnya kuat banget. Karena setiap saat dia menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Loh kenapa kalau Tuhan bersama dengan saya setiap saat, kok dia gak nongol aja. Muncul dalam bentuk nyata, jalan bareng sama saya. Nanti saudara yang pusing loh. Saudara pipis, ada Tuhan. Saudara IO, ada Tuhan. Saudara mandi, ada Tuhan. Kan gak enak saudara, mending gak kelihatan aja kan gitu kan saudara. Tapi saudara harus tahu, sadar. Nih saudara, makanya sekarang tepuk-tepuk dadanya. Sadar. Tuhan sekarang ada bersamamu di sebelahmu. Dan dia lagi ngatur. Semua yang kejadian ini loh, mungkin bisnismu lagi gak oke, keuanganmu lagi gak oke, situasi lagi gak oke. Tapi tenang, dia lagi ngatur. Supaya nanti endingnya, ujungnya baik. Percaya
maka engkau akan melihat. Saudara. Terakhir ya. Saya lihat Anda udah ngerti banget ya dari tadi. Ya Pak. Ya udah terakhir. Pertama, lihat Tuhan, jejak Tuhan di masa lalu. Kedua, sadar sekarang bahwa Dia lagi bekerja mengatur untuk kebaikan kita. Ketiga, taruh harapanmu akan masa depan kepada Kristus. Kenapa? Karena pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Ayatnya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Kenapa kok bisa gak mengecewakan Pak? Karena kasih Allah diberikan bagi kita. Karena Yesus tempat di mana engkau menaruh pengharapanmu itu. Dia Tuhan yang sayang sama saudara. Saudara, pengharapan yang mengecewakan itu adalah kalau saudara naruh pengharapan sama orang yang gak sayang sama saudara. Betul atau betul yang jomblo? Suka sama seseorang, cinta sama seseorang, naruh pengharapan sama orang itu, tapi orang itu gak sayang balik sama saudara. Rasanya kan sakitnya tuh di sini. Kenapa banyak pernikahan hancur berantakan? Karena menaruh pengharapan pada pasangannya, tapi pasangannya sudah tidak menyayangi dia lagi. Maka dia merasa kecewa. Tapi itu tidak akan terjadi pada Kristus. Kenapa? Karena Kristus menyayangimu. Pengharapan yang kau taruh kepada Dia tidak mengecewakan. Karena Dia sayang sama saudara. Kalau Dia sayang, Dia akan begini loh. Gimana caranya ngasih yang terbaik buat orang ini? Gimana caranya ini orang lagi dalam masalah? Gimana caranya saya akan atur supaya orang ini keluar dari masalah ini? Karena Dia sayang sama saudara. Nah kalau saudara taruh pengharapan kepada Tuhan yang seperti ini, tidak mengecewakan. Boleh dimunculkan berikutnya? Saudara akan bertanya, berteriak mungkin. Kalau Tuhan memang ada Pak dan Dia sayang kepada saya, kenapa Dia diam? Kenapa saya doa gak dijawab? Kenapa keadaannya masih sama terus? Jawaban saya adalah ini. Next. Ini bukan tentang apa yang akan Tuhan lakukan buat hidupmu. Ini tentang saudara ada di pihak mana. Ayat terakhir. Roma 8 ayat 31 versi bahasa Inggris The Message. The Message itu adalah bahasa Inggris dalam bahasa sehari-hari. Bunyinya begini. So, what do you think? Menurutmu gimana? Bagian yang merah. With God on our side like this. Kalau Tuhan di pihak kita kayak begini, how can we lose? Bagaimana mungkin kita akan kalah? Sudah nangkep maksud saya? Problemnya saudara hari ini berdiri di pihak mana? Kalau saudara berdiri di pihak Tuhan, Tuhan yang menyayangi saudara, nggak usah pusing Tuhan akan lakukan apa. Yang jelas Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berdiri di pihak Dia, yang mengasihi Dia. Saudara, bertahanlah di dalam doamu. Bertahanlah di dalam pengharapanmu. Karena pengharapan yang kau taruh di dalam Kristus tidak mengecewakan. Gila Kak, gila Pak, suami saya Pak, udah kayak begini Pak modelnya Pak. Bapak suruh saya berharap, berharaplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mengecewakanmu. Gila Pak, bisnis saya udah bangkrut Pak, saya mau makan apa? Besok makan nasi aja, tenang aja. Tetap makan nasi, gak mungkin makan rumput saudara. Karena saudara bukan keledai. Tapi Pak kondisinya bla 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 bla. Saudara, saya bukan tidak pernah mengalami. Andaikan saya diberikan waktu 3 jam lagi, saya akan ceritakan semua. Bagaimana ketika dalam masa sukar, Tuhan tidak meninggalkan saya. Begitu pula, Dia tidak meninggalkan engkau.